الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نحمد الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبقية الصالحين صلاة وسلاما عدد خلقه ومداد كلماته ورضاء نفسه. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته. اتقوا الله فإنها وصية الله وصى بها الأولين والآخرين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan mengingatkan kita semua untuk selalu dan senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengkondisikan batin kita, dengan selalu mengkondisikan hati kita dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kekuatan iman dan takwa itu kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan tentunya dengan kekuatan iman dan takwa pula kita menjauhi segala apa yang telah Allah larang kepada kita semua. Seraya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat bersama orang-orang yang beriman dan bersama orang-orang yang bertakwa. Amin amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran tentang konsep keseimbangan dalam hidup beragama. Bahkan konsep ini menjadi ciri utama dalam segala macam aturan, dalam segala macam perintah larangan dalam agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu pahala kampung akhirat. Tetapi kata Allah, jangan pula kau lupakan, kau lalaikan bagianmu di dunia ini. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat merupakan satu kesatuan. Dunia adalah tempat kita menanam, sementara akhirat adalah tempat kita menuai. Maka ada istilah dalam agama ini yang menyatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Artinya tergantung benih apa yang kita tanam di dunia ini, maka itulah nanti yang akan kita petik di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat sangatlah penting. Jangan berlebih-lebihan di antara keduanya. Sebisa mungkin kita berada pada ruang keseimbangan atau menjadi penyeimbang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini umat Islam sebagai umat penyeimbang atau umat pertengahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu semua. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata wasata di dalam ayat ini mengindikasikan bahwa kita sebagai umat Islam adalah umat pertengahan, yang berarti umat pilihan, umat yang terbaik, umat yang adil, dan umat yang seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku kita, termasuk dalam memandang dunia dan akhirat. Artinya, mari sama-sama kita beribadah kepada Allah secara baik. Begitu juga bagaimana kita berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, manusia, bahkan bumi ini sekalipun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan keduanya menjadi titik poin dari ajaran umat Islam atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh berlebihan antara keduanya. Terlalu banyak kita beribadah juga tidak baik. Sebaliknya, kita lupakan akhirat kita karena kita mengejar dunia juga tidak baik. Maka itu keseimbangan ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan bagi kita semua, mari kita perhatikan kisah 3 pemuda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ia menuturkan, ada 3 laki-laki mendatangi kediaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya perihal ibadah Nabi kepada istri beliau. Setelah diberi jawaban, ketiga pemuda ini seperti merendahkan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Pemuda pertama mengaku dia terus-menerus melakukan sholat malam. Pemuda kedua mengaku selalu berpuasa tanpa putus. Sementara pemuda ketiga mengaku menjauhi wanita dan tidak akan pernah mau menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bersabda, "Wahai kalian, ketiga pemuda yang menyatakan ini dan itu ibadah kami begini dan begitu, demi Allah," kata Rasulullah, "aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwaku melebihi takwa kalian semua. Tetapi aku berpuasa dan terkadang aku juga berbuka. Aku juga mendirikan sholat malam dan terkadang aku juga tertidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku," kata Rasulullah, "maka dia bukan dari golonganku." Hadirin kaum muslimin
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisyaratkan begitu pentingnya sebuah keseimbangan dalam melakukan ibadah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beribadah secara proporsional. Bahkan ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, celakalah bagi mereka yang berlebih-lebihan. Nabi menyatakan kalimat ini sebanyak 3 kali, yakni mereka yang terlalu keras dalam melakukan ibadah di luar batas kewajaran. Mudah-mudahan kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupaya menyeimbangkan kehidupan dunia kita, dan tentunya bersama itu juga kita mengikuti dengan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di akhirat bersama para nabi-nabi Allah dan para wali-wali Allah, tentunya di surganya kelak. Amin 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 Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.